selamat datang kembali. Gimana kabarnya, masih sehat? Pacar masih aman kan? Atau utang sudah dibayar? Utang loh, Dek. Kamu Utang udah dibayar belum, Kak? Shopeemu? Oh iya, Dek, kamu ngikutin bola nggak? Enggak ngikutin sih aku. Tadi pagi aku dapat berita soal Piala Dunia U20 yang katanya bakal dilaksanain di Indonesia. Batal sih katanya. Enggak ngikutin aku, tapi kok bisa batal? Kalau dari beberapa berita yang aku lihat sih karena beberapa orang-orang kita ini yang menolak Israel. Kenapa tuh? Ya tahu lah soal Israel Palestina itu. Kan Oh. kita kan sangat mencecar yang namanya peperangan ya kan, tapi selalu mendukung Rusia yang menyerang Ukraina. Oh my country. Kali ini kita kembali lagi dengan beberapa berita. Enggak, Kak. Hari ini beritanya sedikit menyayat hati. Berita apa, Dek? Ditemukan mayat yang termutilasi di salah satu penginapan di Jogja, Sleman. Kita nggak akan sebut nama penginapannya ya, untuk menghargai pemilik dari penginapan tersebut. Oke. Ya, turut berduka cita. Turut berduka cita juga untuk beberapa keluarga yang ditinggalkan, teman-teman atau sahabat mungkin, Atau pacarnya juga mungkin. Turut berduka Atau cita. anaknya. Udah keluarga yang ditinggalkan itu ya udah semuanya. Ya siapa tahu dia nggak kita Pak D-nya, leknya. Iya kan keluarga juga itu. Kan kamu bilang nggak keluarga, kan? Keluarga. Kamu bilang kan sekeluarga besarnya gitu loh. Iya sama aja, yang penting keluarga itu kan udah menyakup semuanya. Kucingnya. Enggak, kucing itu peliharaan maksudnya. Tapi kan keluarga. Kan coba kalau kamu punya kucing, tak anggap keluarga nggak? Enggak. Goblok, sama juga. Kan majikan, blok gimana sih? Jadi sekarang kita membahas motif sekaligus kronologi kejadian nih, Dek. Ya, kalau motif katanya sih karena pelaku terlilit utang dari pinjol sebesar 8 juta dan dia mengambil 300.000 satu handphone yang dijual seharga 600 ribuan dan satu lagi motor milik korban tapi belum sempet dijual. Kasian ya, ngenes. Anjir, menurut cuma dapat 300.000, 600.000. Oke, jadi kronologinya dimulai pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 13.15 WIB. Pelaku menyewa kamar nomor 51 dengan tarif 60.000 untuk durasi 6 jam. Durasi apa tuh? Iya, nggak usah dibahas deh. Kita tahu konteksnya kemana, tapi tolong jangan dibahas, oke? Biar family friendly gitu loh YouTube kita, Dek. Bener gitu. Oke, lanjut lagi. Pada pukul 14 WIB, pelaku keluar dari kamar untuk bertemu dengan korban. Pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, pelaku dan korban tiba di wisma itu dan keduanya masuk ke kamar. Selanjutnya? Pasti terjadi suatu hal yang diinginkan. Apa tuh? Nggak usah dibahas. Aku bolos. Nggak usah dibahas, bolos nggak usah. Pukul 15.15 WIB, setelah keduanya masuk kamar, terjadilah berarti langsung nggak ini. Ya udah. Setelah Coba keduanya perjelas lagi, Kak. nggak usah, nggak jadi. Setelah keduanya masuk kamar, terjadilah peristiwa pembunuhan itu. Awalnya pelaku memukul kepala korban. Setelah korban tidak berdaya, pelaku lalu menyayatnya. Selanjutnya jasad korban dibawa ke kamar mandi dan dimutilasi. Mutilasi itu kayak gimana? Kak. Kamu ada fotonya? Aku ada fotonya loh. Nggak usah. Jangan disensor ya. Nggak usah. Nggak apa-apa. Kita fotonya pakai foto ini aja ya, cicak ekor putus, oke? Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, pelaku keluar kamar menemui resepsionis untuk memperpanjang masa sewa kamar. Setelah memberikan uang 100.000, pelaku kembali lagi ke kamar untuk melanjutkan Seneng banget anjir mutilasi orang. Mungkin psikopat kali anjing. Ya udah jelas kalau kayak gini. Pukul 20.30 pelaku meninggalkan wisma menuju warung mie atau biasa kalau di Jogja disebut warmindo. Pada pukul 20.30 sesampai di warung, pelaku lupa tidak membawa uang. Dia kemudian kembali lagi ke wisma dan mengambil uang milik korban. Lalu dia kembali lagi ke warung untuk makan dan minum. Kere ya? Gak boleh kita nyebut orang kere. Miskin.
Jangan, Kayak astagfirullahaladzim. jelata dong. Boleh, Itu astagfirullahaladzim. juga kayak gitu loh. Dah lanjut, pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, pelaku mengakses ojek online dan meminta diantarkan ke rumah sakit Bethesda untuk mengambil sepeda motor milik korban. Lalu dia kembali lagi ke Warmindo. Kemudian pelaku menghubungi temannya untuk meminjam pisau, namun temannya tidak memberikan pisau itu. Selanjutnya pelaku kembali ke Wisma. Namun saat itu pelaku tidak masuk ke lokasi penginapan. Dia hanya lewat saja untuk mengecek apakah di lokasi sudah ada polisi atau belum. Setelah lewat, pelaku pulang ke kamar kosnya di wilayah Ngemplak, Sleman. Mandi, kemudian menulis surat. Minggu 19 Maret 2023, pelaku melarikan diri ke wilayah Jawa Tengah. Sementara korban masih berada di dalam kamar Wisma. Pukul 22.30 WIB, polisi mendapat informasi dari pemilik Wisma bahwa di salah satu kamarnya ditemukan mayat wanita dalam kondisi dimutilasi. Polisi kemudian melakukan olah TKP dan menemukan beberapa barang bukti, yaitu satu pisau komando atau pisau monyet. Bayonet. Sejak kapan ada pisau monyet? Aku tanya, Dek. Dek, jangan dibuat lucu, Dek. Ini duka loh ini. Ayo. Satu buah pisau biasa, satu pisau cutter, kemudian ada juga besi dan beberapa pakaian. Identitas pelaku juga tertinggal di Wisma itu. Senin 20 Maret 2023, polisi menggeledah kamar kos tersangka di daerah Ngemplak. Polisi pun menemukan bukti lain yang menguatkan dugaan keterlibatan orang tersebut sebagai tersangka pembunuhan, yaitu adanya satu surat yang ditulis tangan. Selasa 21 Maret 2023, polisi melacak jejak pelaku dan melakukan Pengejaran. Polisi ngerjain apa, Dek, kalau ngelacak jejak, Dek? Apakah polisi melacak jejak sambil bangun rumah? Mungkin. Enggak juga, goblok. Lanjut. Dibilangin jangan dibuat lucu, anjir. Aku nggak bisa kalau bikin serius tuh. Iya. Mana? Polisi melacak jejak pelaku dan melakukan pengejaran. Pelaku akhirnya ditangkap di wilayah Temanggung, Jawa Tengah. Saat itu pelaku sedang bersembunyi di salah satu rumah keluarganya. Jadi itu adalah kronologi pembunuhan yang terjadi di Ngemplak, Sleman. Ya, ini cukup tragis ya, cukup menyedihkan juga dengan kejadian yang kayak gini. Padahal utangnya cuma 8 juta. Tapi 8 juta itu juga banyak sih kalau buat kita, apalagi anak-anak yang baru ngekos itu kan. Kalau akhir bulan makanya Indomie goreng. Pertanyaannya, tapi dia 8 juta tuh buat apa ya? Ya nggak tahu, itu terserah dia kan. Tapi Kamu nggak punya dapat 8 juta buat apa? buat apa ya? Beli drone baru paling, beli kamera buat mampang wajah kita. Ya kalau Seenggaknya kita tuh dengan mencari duit dengan halal, walaupun juga nggak ada hasilnya sih, Cuk. Ini 5 tahun ke depan, kayaknya 2 tahun ke depan juga nggak ada yang nonton. Jadi teman-teman, Kita butuh donasi. Kita juga orang miskin loh ini. udah, daripada kita ngemis online kayak gini, kita tutup berita duka hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Selanjutnya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mungkin memang banyak sekali ya kita salah-salah kata. Banyak banget, namanya juga toksik, gak bisa dipendung. Pasti Tapi kata-kata kalau nggak toksik kan nggak asik. bener sekali. Seperti channel kita satu ini, gak toksik. Nggak asik. Oke. Walaupun nggak ada yang Tan. nonton. Yes, mungkin Tetap bikin video terus ya. Semangat. kita harus tetap semangat. Ya, mungkin ini aja. Jangan lupa bernafas, jangan lupa makan, jangan lupa untuk membayar pajak. Karena tanpa pajak, jalan di depan masih bolong-bolong. Walaupun kalau kita bayar pajak 2 kali lipat, jalan tetap bolong. Oke. Bye-bye.